البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Imam An-Nawawi rahimahullah wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sana. Ini darat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Rabbmu dengan al-hikmah dan dengan petuah-petuah yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Pembahasannya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Miftah Daris Sa'adah, bahwasanya manusia itu kadar pemahamannya bertingkat-tingkat, begitu pula kadar keinginannya itu juga bertingkat-tingkat. Manakala kadar keinginan bertingkat-tingkat, maka kesesatannya juga bertingkat-tingkat dan pengikutannya kebenaran juga bertingkat-tingkat. Begitu pula kadar pemahaman, manakala dia bertingkat-tingkat, kadar kesesatan juga bertingkat-tingkat. Demikian pula kadar hidayah juga bertingkat-tingkat. Maka hendaknya di dalam kita upaya untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, kita melihat keadaan mereka. Mereka disebutkan oleh Ibnul Qayyim berdasarkan ayat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang dia mudah menerima kebenaran dan memang dia suka kepada kebenaran, dan dia tidak memiliki syubhat. Begitu didatangkan dalil, didatangkan penjelasan ulama, dia langsung terima. Maka orang yang semacam inilah yang Allah Ta'ala sebutkan di sini bil hikmah, bil kitabi was sunnah. Al hikmah maksudnya adalah dalil-dalil. Ini orang yang pertama yang dia cinta kebenaran dan jiwanya itu mudah menerima kebenaran. Dikasih tahu dalil, langsung dia menerima. Ini bagus. Maka yang semacam ini tidak perlu untuk kita caci maki, kita jelek-jelekan, kita bodoh-bodohkan. Ini tidak layak semacam itu. Sementara dia pengen baik dan dia mudah baik, untuk apa kita jelek-jelekan? Ada di dalam biografi sebagian ulama, ada yang dia itu akhirnya keluar dari jalan yang baik karena apa? Karena dia disikapi berlebihan. Sebagaimana kalau ini layak dijadikan sebagai contoh, seperti siapa? Seperti At-Tahawi, ma'ruf Imam At-Tahawi. Beliau dulu adalah ikut mazhab Syafi'i. Ketika beliau menulis, kemudian menunjukkan kepada pamannya, ini hasil karya saya, langsung diejek dan dikatakan tidak layak, kamu tidak berkembang dan sebagainya. Dia marah dikatakan semacam ini. Padahal dia bukan tipe pembangkang kalau kita lihat dari biografinya. Akhirnya dia nggak mau ikut mazhab Syafi'i, dah keluar. Cari mazhab yang justru jelek jadinya. Mazhab apa itu? Abu Hanifah. Akhirnya jadi imam besar mazhab Hanifah, punya kitab-kitab banyak sekali. Walaupun tidak sampai parah jadi mubtadi', tetapi sayang kalau ikut mazhab Abu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih banyak contoh-contoh. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar, barang siapa mengingkari kemungkaran tanpa ilmu dengan syariat atau ilmu tentang keadaan orang yang sedang diajak bicara, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan itu kita akan lihat sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya karena ilmunya kurang, dia akan menyebabkan orang semakin jauh dari kebenaran. Maka memang perlu yang namanya ilmu yang cukup untuk mencegah kemungkaran. Kalau tidak mampu, maka tanya bagaimana cara yang baik, kerjakan. Bukan berarti kita diam, tapi pengen tahu ke ulama, tanya ulama gimana cara yang baik. Taib ini yang pertama, orang-orang yang mudah menerima kebenaran. Maka dia itu dinasihati dengan al-hikmah, dikasih dalil. Langsung dia akan mau mengikuti. Ada orang yang tipenya dia cinta kebenaran tetapi dia punya syubhat. Tergantung Tergantung apa yang telah dia baca, tergantung pelajaran yang telah dia dengar dan sebagainya. Telah punya syubhat di hatinya sehingga Sehingga dia mengira yang benar itu adalah batil, mengira yang mungkar itu adalah ma'ruf dan sebagainya. Tapi manakala orang ini kita lihat dari qarinah, sebenarnya dia suka kebenaran dan dia itu mau, maka dia diajak dengan cara al-mau'izah. Al-mau'izah yaitu dengan wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan petuah-petuah dan dengan dengan dalil-dalil, dengan debat-debat. Barangkali untuk yang syubhat itu nanti yang ketiga. Tapi yang kedua itu adalah orang yang suka kebenaran tetapi dia kalah oleh hawa nafsunya. Maka dia
dia didakwai dengan mau'idhah. Kata Ibnul Qayyim, mau'idhah itu maksudnya adalah apa? Bitarghibi wa tarhib, yaitu dengan dalil-dalil yang menyemangati untuk taat dan dalil-dalil yang menakut-nakuti kalau orang berbuat maksiat. Agar apa? Agar dia hatinya yang cinta pada kebenaran tadi apa? Kembali lurus dan takut untuk berbuat maksiat. Dan tipe yang ketiga adalah orang yang dia itu punya syubhat-syubhat. Nah, yang punya syubhat-syubhat inilah yang dia itu didebat dengan apa? Dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Bahkan walaupun dia ahlul kitab, Allah Ta'ala berfirman, wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Karena boleh jadi mereka akan dapat hidayah seperti di zaman Rasulullah. Ribuan orang akhirnya dapat hidayah padahal sudah puluhan tahun sebagai orang kafir. Maka boleh jadi semacam itu. Tidak ada alasan untuk apa kita putus asa terhadap rahmat Allah bagi para hambanya. Adapun kalau setelah itu menentang, maka apa? Kita tahu firman Allah Ta'ala apa? Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa sa'at masira wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang munafikin dan orang kafir dan kerasilah mereka. Yaitu apa? Orang-orang yang memang mereka itu suka menentang kebenaran dan sebagainya. Tapi hukum asalnya adalah dakwah dengan yang baik. Bahkan walaupun kekafirannya sampai tingkat Fir'aun, Allah Ta'ala berfirman apa itu? Kepada Fir'aun dan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, wa qula lahu qaulal layyina. Ucapkan kepada dia perkataan yang baik, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Boleh jadi dia itu menjadi sadar atau dia itu takut. Ternyata apa? Fir'aun memang dia itu bengal, dia itu degil dan membangkang. Tetapi ternyata dakwah Nabi Musa tidak sia-sia. Ada di antara keluarga Fir'aun yang terpandang yang masuk Islam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ghafir itu. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanah. Seorang pria yang beriman dari keluarga Fir'aun yang dia itu menyembunyikan keimanannya, kemudian mulai mendakwai dengan dakwah yang besar. Setelah melihat Fir'aun semakin apa? Semakin akan membunuh Nabi Musa. Nah, dia mendakwai dengan dakwah yang terang-terangan setelah itu. Disebutkan di dalam tafsir, kalimat-kalimat yang ada menunjukkan bahwasanya orang ini adalah bangsawan besar. Makanya Fir'aun tidak berani untuk langsung menindas dan sebagainya. Bahkan apa? Meminta persetujuan dari kaumnya begini-begini dan debat yang panjang. Ini menunjukkan kalaupun dakwah kita yang dengan lemah lembut ini tidak diterima oleh para pembesar-pembesar yang sudah karatan hatinya itu istilahnya, maka boleh jadi ini akan didengar oleh anak-anak mereka, oleh cucu mereka atau kawan-kawan mereka dan sebagainya. Dan seterusnya dan seterusnya. Syahidnya di sini apa? Yaitu terus kita berdakwah. Yaitu adalah alal khair, ad-du'a ilal huda. Ud'u ila sabili rabbik. Teruslah berdoa, berdakwah. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wala tattabi ahwa'ahum. Karena itu, maka teruslah engkau berdakwah dan istiqamahlah di atas apa yang diperintahkan. Sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Kita tidak berhenti berdakwah, tetapi apa? Berdakwah semampu kita. Suatu saat suara kita akan didengar oleh orang-orang yang memang akan apa? Akan mendapatkan hidayah. Atau orang-orang yang sekarang belum dapat hidayah boleh jadi suatu saat dapat hidayah. Seperti Jubair bin Mut'im. Sekian lama dia kafir. Tapi apa? Ketika Fathu Mekah, dia mendengar kalam Rasulullah SAW, surat At-Tur, langsung dia bertaubat dan masuk Islam. Seperti juga Umar, sekian tahun menentang dakwah, tapi setelah itu apa? Dia membaca Al-Quran yang dibawa oleh adiknya Fatimah binti Al-Khattab. Setelah itu dia bertaubat. Maka boleh jadi yang sekarang belum bertobat besok atau besoknya atau tahun depan dan seterusnya. Nabi Nuh tidak putus asa walaupun dakwah 900 tahun ke atas. Baru kemudian beliau minta mereka dibinasakan setelah 950 tahun. Ini dakwah yang luar biasa panjang. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.